Halo, halo Nona. Laporan medismu sudah keluar. Kami mendiagnosa Anda leukemia. Silahkan datang untuk pemeriksaan. Apa? Leukemia? Kalian pasti salah. Aku sarankan datang ke rumah sakit segera. Karena melihat kondisi Anda saat ini, Anda hanya memiliki waktu tak lebih dari 3 bulan. Menderita penyakit yang mematikan di usia yang masih sangat muda. Rara terlihat sangat putus asa. Menyesal mengapa penyakit yang dia alami tidak menyerang orang-orang yang sudah jahat padanya. Sepertinya Rara baru saja alami insiden yang menyebabkan dirinya harus alami luka di bagian hidung. Siang itu saat sedang adakan meeting membahas proyek kerja, Rara terkejut melihat hasil rancangan Mita yang sama persis dengan miliknya. Tak terima melihat Rara menuduh Mita mencuri proyek miliknya. Manager Bobby pun segera menampar Rara di hadapan seluruh rekan-rekannya, merasa jika dirinya sudah tidak berguna. Muncullah ide di benak Rara. Diam-diam Rara yang putus asa pun mencoba naik ke atap gedung. Namun siapa sangka saat tiba di atas gedung, ternyata Rara malah melihat seorang pria yang lebih dulu ingin mengakhiri hidupnya. Tanpa pikir panjang, Rara yang merasa jika perbuatan itu sangat mengerikan, segera menarik dan mendorong tubuh pria itu, sampai membuatnya terjatuh ke lantai. Rara yang semula merasa jika dirinya bodoh, justru masih sangat beruntung, karena masih memiliki akal. Pikirannya masih sehat dan baik. Namun siapa sangka, pria yang bernama Gala ini ternyata tidak pernah punya niat sama sekali untuk mengakhiri hidupnya. Apalagi sampai mencoba ingin loncat dari gedung. Berpikir Gala akan ucapkan terima kasih padanya. Sepertinya Rara salah paham dengan apa yang akan Gala sampaikan padanya. Dapat telepon dari seseorang. Sepertinya ada hal serius yang membuat emosi Rara memuncak. Mendengar Rara yang sangat menahan emosinya, diam-diam Gala menguping pembicaraan Rara. Menelpon berada di gedung yang sama dengannya. Sepertinya Gala sangat penasaran, siapa Rara sebenarnya? Siapa namamu Nona? Mengingat usia yang tak akan bertahan lebih dari 3 bulan, Rara menganggap itu sama sekali tidak penting. Tinggalkan Gala tanpa memberi pesan apapun. Sepertinya malam itu, Rara baru saja bertemu dengan dokter yang menangani penyakitnya. Melihat Rara yang berada satu rumah sakit dengannya, Gala yang masih sangat penasaran pun coba untuk menyapa Rara. Teriak panggil Rara tanpa tahu siapa namanya. Rupanya benturan yang cukup keras siang tadi membuat kaki Gala alami cedera. Bingung melihat Gala yang menyapanya. Sepertinya Rara lupa siapa Gala. Jelaskan jika dirinya adalah orang yang dia selamatkan di atap gedung. Akhirnya Rara baru ingat. Tunjukkan kaki Gala yang perlu bungkus kain kasa. Namun siapa sangka Rara tidak peka dan justru malah meledek sandal yang Gala pakai. Siapa yang mau pamer sandal? Kau lihat kakiku. Memangnya apa urusanku? Ini ulahmu. Mau minta ganti rugi. Aku tidak punya uang. Berjalan meninggalkan Gala tanpa mengatakan apapun. Sepertinya asisten Gala tahu betul jika bosnya sangat merasa direndahkan. Merasa sangat penasaran dengan Rara. Sepertinya Gala minta agar asistennya menyelidiki siapa Rara sebenarnya. Merasa jika Gala harus istirahat. Tanpa pikir panjang, asisten pun membawanya pulang ke rumah. Keesokan harinya, saat Rara tiba di perusahaan, Ibu Rara yang sudah lebih dulu datang dan menunggunya di perusahaan terlihat mengejutkan Rara. Dasar anak tak tahu diri, beraninya kau abaikan telepon dari ibumu. Kau pikir kau sudah hebat? Melihat Ibu Rara membuat keributan, membuat semua rekan kantornya menatap sinis. Rara merasa jika selama ini ibu hanya memanfaatkan dirinya. Kali ini Rara berusaha untuk abaikan dan memilih pergi. Namun siapa sangka, bukannya pergi, Ibu Rara justru semakin berulah dan membuat keributan semakin parah. Mengatakan jika Rara adalah anak tiri yang tak tahu diuntung. Ibu tirinya itu pun sebutkan jika seumur hidup tidak ada satu pria pun yang berani mendekatinya. Nyonya, ayo bangunlah dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tenang dulu. Tak ingin buat ibu tiri Rara buat ulah di sana. Manajer coba tenangkan hati ibunya dengan menyalahkan Rara. Mita yang tak menyangkal jika Rara yang terlihat seperti anak baik-baik rupanya sangat kejam pada orang tuanya sendiri. Ingin dilihat seperti malaikat di hadapan semua rekan-rekannya. Sepertinya Mita coba hasut semua orang untuk ikut membenci Rara. Berusaha memukul Rara. Sontak saja semua orang yang menyaksikan insiden itu langsung merekamnya. Berteriak minta bantuan. Mita yang cari muka pun segera menolong Ibu Rara dan bersikap seolah dirinya adalah malaikat. Terus menghasut Ibu Rara. Sepertinya Mita benar-benar ingin mempermalukan Rara. Meski Rara berharap masih ada orang yang peduli pada dirinya, namun Rara tetap memilih untuk merahasiakannya. Pergi tinggalkan ruangan, dengan hati yang sangat hancur dan kecewa. Namun siapa sangka, Gala yang diam-diam menguping kejadian itu pun terkejut dan memilih untuk bersembunyi. Beruntung Gala tidak ketahuan.
meminta Mita untuk mengejarnya. Sepertinya Mita dan manager memilih untuk meredakan hati Ibu Rara dan memintanya untuk pulang. Pastikan Rara tak terlihat lagi. Gala minta asisten untuk memeriksanya, merasa sudah aman dan tidak ketahuan. Gala pun meminta asisten untuk membantunya keluar dari ruangan itu dengan kaki pincang dan tongkat yang ada di tangan. Sepertinya diam-diam mereka terus mengikuti kemana Rara pergi. Melihat Rara sedang makan siang di sebuah restoran, diam-diam Gala coba cari perhatian dan simpati. Rara berjalan tertatih-tatih. Dengan bantuan tongkat dan topangan asistennya, membuat Rara akhirnya melihat Gala, bermaksud ingin berikan minum pada Gala. Siapa sangka, justru Rara malah menumpahkan air dan membuat jas Gala basah. Merasa bersalah sudah membuat jas Gala kotor, spontan saja Rara coba untuk bantu membersihkan dengan mengusap-usapnya. Tidak ingin membuat dirinya terlihat jahat. Rara pun berniat ingin meminta maaf dengan membersihkan jas milik Gala. Bukannya menolak, justru Gala sangat senang dan segera melepas jasnya, berikan jas miliknya pada Rara. Terlihat Rara menerimanya dengan baik. Berjanji akan temui Gala kembali. Sepertinya Rara mohon asisten untuk membawa jas Gala pulang ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Gala pun menyetujuinya. Pamit pergi lebih dulu. Sepertinya kali ini rencana Gala akan berhasil. Siang itu saat akan meninggalkan restoran, Rara tak sengaja melihat seorang wanita tua akan menyeberangi jalan yang hampir tertabrak mobil. Spontan saja Rara segera menolongnya, meski harus terlempar dan terjatuh ke jalan. Merasa bersalah telah membuat wanita itu terjatuh, Rara pun meminta maaf. Melihat keberanian Rara yang rela mengorbankan dirinya, membuat wanita yang tak lain adalah ibu dari Gala ini pun kagum pada Rara. Merasa jika Rara adalah gadis yang sangat baik, ibu Gala ingin berikan sesuatu pada Rara. Ucapkan selamat tinggal, Rara tak manfaatkan kebaikan ibu Gala. Melihat ibu Gala berada di jalan raya, membuat asistennya penasaran apa yang baru saja terjadi. Ceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Ibu Gala hanya meminta agar ajudannya mencari tahu siapa wanita yang baru saja menolongnya. Aku yakin dia adalah gadis yang baik. Aku harus menemukannya. Terima telepon dari seseorang. Sepertinya Rara diminta untuk segera kembali ke perusahaan, tak peduli pada ancaman Mita. Sepertinya kali ini Rara berani membantah dan tidak takut apa yang akan terjadi pada nasibnya. Matikan telepon dari Mita. Rara terlihat sangat kesal. Dapatkan semua info milik Rara. Gala terlihat sangat yakin jika Rara memang wanita yang baik, berharap bisa mengenal Rara lebih dekat. Gala yakinkan jika dirinya pasti bisa merebut hati Rara. Buat janji akan bertemu dengan Rara. Sepertinya Gala sudah tidak sabar bertemu dengan gadis pujaan hatinya itu. Melihat dari kejauhan Rara yang sudah tiba di restoran, Gala ingin terlihat seperti orang yang tak terlalu menunggu kedatangannya. Menyapa dan meminta maaf sudah membuat Gala menunggu. Sepertinya tanpa basa-basi, Rara segera mengembalikan jas yang sudah dia janjikan pada Gala, menganggap jika Rara tidak ada basa-basinya. Gala pun menyinggung Rara agar tidak terlalu terburu-buru, minta Rara memberikan nomor teleponnya. Sepertinya kali ini, Gala tak ingin buang-buang kesempatan, merasa tidak ada yang lagi perlu dibicarakan. Rara menolak dan memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Kali ini sibuk mempersiapkan proyek berikutnya. Mita yang cari kesempatan untuk menghasut manager pun ambil kesempatan jelaskan jika penjualan produk mereka merosot turun. MITA pun menuduh jika Rara lah penyebabnya. Manager yang selama ini tidak menyukai Rara pun akhirnya terkena hasutan Mita. Segera turun ke bawah dan memarahi Rara. Merasa jika semua yang terjadi bukanlah kesalahannya. Rara pun memilih diam. Coba kau jelaskan, bagaimana bisa penjualan dapat menurun hingga 30%? Apa kau sengaja ingin membuat citra dan kinerjaku dipandang buruk oleh atasan? Kau pikir sendiri, apa saja usahamu selama ini? Merasa jika selama ini dirinya sudah tidak lagi dihargai, Rara pun spontan menyiram manajer dengan air di mejanya. Tak terima Rara menyiram manajer, Mita pun berusaha mencari muka dengan menampar wajah Rara. Memangnya kenapa? Beraninya kau mendorongku? Saling serang dan berkelahi. Sepertinya Mita terlihat sudah tidak tahan lagi, ingin memberi pelajaran pada Rara. Melihat Rara yang tergeletak, tak berdaya menahan rasa sakitnya. Gala yang saat itu tiba di ruangan Rara segera hentikan niat jahat Mita pada Rara. Tak percaya jika Tuan Gala lebih membela Rara. Sepertinya Mita benar-benar terkejut. Melihat orang nomor satu di perusahaannya sangat emosi, membuat Mita benar-benar ketakutan. Manager yang tak tahu jika Tuan Gala sangat mengagumi Rara pun berusaha jelaskan jika yang terjadi semua adalah kesalahan Rara. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali Tuan. Tanpa membela diri dan membantah manajernya, Rara hanya tunjukkan bukti kecurangan manajer dan Mita pada Gala. Melihat rekaman kecurangan dan bukti perselingkuhan yang dilakukan manajer, siapa sangka ternyata manajer sudah memiliki istri dan juga seorang anak. Tak percaya jika Rara bisa dapatkan rekaman perselingkuhan Mita dan manajer.
Dengan santainya Mita jelaskan, jika itu tidak akan membuatnya tersingkir dari perusahaan. Namun siapa sangka, Gala yang lebih yakin dan percaya jika Rara melakukan hal yang benar. Meminta keduanya untuk mengurus surat pengunduran diri. Tak terima dirinya dipecat serta dipermalukan. Bobby pun emosi hingga berani ancam Rara di hadapan Gala. Tunggu pembalasanku. Tidak takut dengan ancaman Bobby, Rara justru lambaikan tangan dan ucapkan salam perpisahan pada mantan rekan kerjanya itu. Meski sekarang Rara mengetahui jika Gala ternyata adalah atasannya sendiri, sepertinya tidak membuat Rara luluh dan jatuh hati pada Gala. Melihat sikap cuek dan dingin, dan sepertinya kali ini Gala terpaksa bertindak sebagai atasan. Merasa sudah lelah menyembunyikan perasaannya sendirian, kali ini Gala coba beranikan diri merayu Rara. Tak ingin tergoda oleh rayuan Gala, Rara mencoba mengalihkan perhatian Gala yang bermaksud ingin kembali menyelesaikan tugasnya. Namun siapa sangka kali ini Gala tak izinkan Rara pergi, merasa jika dirinya punya kuasa di perusahaan. Gala pastikan semua pekerjaan Rara hari ini tuntas. Sesampainya Gala di rumah, ibu yang sejak pagi menunggu Gala pun segera hentikan Gala yang buru-buru ingin masuk ke kamar. Siapkan hidangan makan malam. Ibu pun meminta agar Gala temani sebentar. Tahu jika putranya adalah anak yang sangat baik. Ibu pun berusaha ingin ambil perhatian Gala, berniat ingin jodohkan Gala dengan seorang gadis. Sepertinya Gala yakinkan jika dirinya sudah memiliki kekasih, tak ingin buat ibunya khawatir. Gala pun menceritakan bagaimana dirinya bisa mengagumi Rara. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidup, Gala bisa menemukan wanita yang sangat lugu dan polos seperti Rara. Mendengar bagaimana pertama kalinya Gala bertemu dengan Rara, sama persis seperti pertemuan ibunya saat bertemu dengan gadis yang ingin ibu jodohkan dengan Gala. Selamatkan dirinya dari mobil yang akan menabraknya di jalan raya. Sepertinya Rara memang ditakdirkan untuk menjadi menantunya. Minta Gala untuk temui Rara besok siang. Sepertinya Gala tak bisa menolak dengan ancaman ibunya, merasa jika ibu akan kecewa dan marah. Akhirnya Gala menyetujui untuk temui wanita yang akan dijodohkan. Pamit untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Gala janji tidak akan mengecewakan ibunya, merasa jika masih terlalu pagi untuk temui wanita yang dijodohkan dengannya. Gala terlihat seperti menolak, berusaha keras membawa Gala sampai ke restoran itu. Sepertinya itu tidak ingin membuat Rara kecewa akibat menunggu terlalu lama. Melihat Rara sudah sampai dan menunggunya, ibu Gala ucapkan permintaan maafnya pada Rara. Meminta izin pada Rara untuk memperkenalkannya pada Gala. Sepertinya Gala masih belum tahu jika wanita itu adalah Rara. Saling menoleh dan bertatapan. Sepertinya Gala dan Rara sama-sama terkejut. Tak percaya jika orang yang dijodohkan dengannya ternyata adalah wanita impiannya. Selama ini membuat Gala benar-benar syok. Melihat jika keduanya saling mengenal satu sama lain, ibu pun dibuat tak percaya. Sepertinya Gala penasaran, bagaimana bisa Rara mau menerima permintaan ibunya. Sedangkan Rara sendiri saja tidak mengenal ibu Gala, memilih tidak peduli pada Gala. Ibu Rara terlihat sangat bahagia melihat. Akhirnya Rara benar-benar akan jadi menantunya. Kalian santai saja ya, ibu tinggal dulu sebentar. Tinggalkan Rara dan juga Gala berdua. Sepertinya ibu Gala memberi putranya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya pada Rara. Merasa tak nyaman, Rara pun meminta ibu Gala kembali duduk di sebelah Rara. Sepertinya Rara penasaran, apa selama ini dirinya sudah tahu jika Bibi Wijaya mengenal Rara. Namun siapa sangka, justru Gala malah bercanda dan mengatakan jika ibunya adalah orang tua angkatnya. Selesai makan malam bersama, akhirnya Gala berhasil mengajak Rara untuk jalan-jalan di sekitar area tempat tinggal Rara. Memberanikan diri minta Rara memberinya kepastian tentang status hubungan mereka. Sepertinya kali ini Gala serius. Bahkan jika Rara bersedia, dia berani melamar Rara pada orang tuanya. Tak lupa ucapkan kekagumannya yang telah berani menyelamatkan nyawa ibunya. Gala benar-benar sangat berterima kasih pada Rara. Merasa jika memang mereka sudah ditakdirkan bertemu dan bersama. Rara pun sampai tertawa geli. Namun siapa sangka di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja hidung Rara mengeluarkan darah. Merasa ada yang tidak beres pada kesehatan Rara. Gala pun memintanya untuk membawa Rara ke rumah sakit. Namun Rara menolak dan mengatakan jika itu hanya mimisan biasa. Bahkan itu bukan untuk yang pertama kalinya. Menganggap jika apa yang Rara katakan itu adalah benar. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Gala pun percaya pada ucapan Rara. Siapa sangka, saat mereka sudah sampai di rumah, Rara dan Gala terkejut mendapati ibu dan adik tirinya sudah ada di sana. Aku ini ibumu. Memangnya salah jika aku datang ke sini? Aku dan juga adikmu punya hak untuk datang. Jangan main-main dan coba cari masalah. Kali ini aku benar-benar tidak punya uang. Minta Kiki untuk memberi salam pada calon kakak iparnya. Sepertinya ibu Rara ambil kesempatan menghina Rara di hadapan Gala.
dengan mengatakan, jika selama ini Rara tidak pernah bertanggung jawab pada adiknya. Merasa jika Kiki bukanlah tanggung jawabnya, dengan tegas Rara mengatakan, jika Kiki masih memiliki ayah kandung, berharap jika ibu tiri Rara berhenti mengganggu. Gala pun minta agar ibu memberitahu berapa kerugian yang harus dia tanggung. Ambil kesempatan memeras Gala. Ibu tiri Rara pun meminta Gala membayarnya 5 miliar. Tanpa tanggung-tanggung, Gala justru memberi mereka uang sebesar 10 miliar, meninggalkan rumah itu. Bahkan tanpa rasa malu, mereka tak ucapkan terima kasih melihat Gala yang rela hamburkan uang yang begitu besar untuk keluarganya. Sepertinya Rara benar-benar sangat merasa tidak enak hati pada Gala. Berjanji akan kembalikan uang Gala. Dengan sigap Gala mengatakan, jika uang itu tak berarti dibandingkan kebahagiaan Rara. Mendengar ucapan Gala, sepertinya membuat Rara merasa benar-benar sangat beruntung memiliki Gala. Akhirnya Gala mampu meluluhkan hati Rara. Hampir 2 bulan berhasil sembunyikan dan menahan rasa sakitnya. Kini Rara terpaksa dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan yang insentif. Perawat yang melihat selama Rara dirawat, tak ada satupun keluarga yang datang berinisiatif untuk membantu Rara menghubungi mereka. Siapa sangka Rara menolak dan mengatakan justru dirinya merasa lebih tenang jika tak ada yang tahu. Tak habis pikir, jika Rara dengan tenang berhasil menyembunyikan penyakit yang sangat parah darinya, Gala terlihat sangat tak berguna. Terkejut melihat Gala berada di depan kamar Rara, Gala hanya minta perawat diam dan tak mengatakan apa-apa. Tahu jika Gala adalah kerabat dekat Rara. Perawat pun pergi dan izinkan Gala melihatnya. Dari luar melihat Rara terbaring lemah, membuat Gala benar-benar merasa tak berguna. Setelah melakukan kemo di rumah sakit, Rara pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rara, Gala pun mengikuti Rara demi memastikan Rara baik-baik saja sampai di rumahnya. Tak ingin merasa jika Rara sudah berbuat salah, Gala rela menahan diri dan bersembunyi. Meski hati dan perasaannya sangat hancur, namun demi kebaikan Rara, Gala rela menahan dirinya untuk tak membuat Rara sedih. Terus mengikuti Rara sampai ke rumahnya. Tiba-tiba saja tubuh Rara kembali lemah dan hampir membuatnya terjatuh. Hanya bisa menjaganya dari jauh. Sepertinya Gala benar-benar yakin jika Rara pasti kuat. Sampai di rumah dengan selamat, Rara terlihat sangat bangga. Ternyata dirinya tak selama yang dokter katakan. Hubungi Rara. Sepertinya kali ini Rara sudah aktifkan kembali nomornya. Khawatir tak ada kabar selama 1 minggu. Gala sepertinya pura-pura tak tahu apa-apa, memilih berbohong dengan mengatakan jika dirinya baru kembali dari kampung. Gala pun dengan tenang mengungkapkan dia sangat khawatir. Entah niat apa yang sebenarnya ingin Gala lakukan pada Rara. Membuat Rara sangat penasaran. Beranikan diri menceritakan sebenarnya musibah yang menimpa Rara. Gala hanya ingin ibunya bisa menerima kenyataan ini. Minta agar ibu bisa mengikhlaskan niat baiknya menikahi Rara. Ibu hanya bisa memberinya restu. Tentu saja nak, ibu akan selalu mendukungmu. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja Gala mendapat telepon dari rumah sakit yang mengejutkannya. Tanpa pikir panjang, Gala pun segera pergi datangi rumah sakit tempat di mana Rara dirawat. Sesampainya Gala di rumah sakit, Gala pun terkejut mendapati ruangan yang biasa Rara tempati ternyata kosong. Gala berusaha mencari keberadaan Rara. Merasa jika Rara tak ada di dalam ruangan itu, Gala pun berlari menemui perawat yang berjaga. Tanyakan di mana ruangan dokter yang menangani Rara. Gala pun segera temui dokter Wang secepatnya. Minta dokter memberitahu di mana Rara saat ini. Sepertinya dokter tahu di mana tempat Rara biasa menenangkan dirinya. Ucapkan terima kasih. Tanpa pikir panjang, Gala pun segera pergi menemui Rara. Memilih untuk menyendiri dan menenangkan dirinya di atas gedung. Merasa jika tempat itulah yang bisa membuatnya merasa aman. Ternyata kau berhasil menemukanku. Merasa jika waktunya sudah tak lama lagi. Akhirnya Rara memutuskan untuk mengatakan yang sejujurnya pada Gala. Berharap jika semua ini hanyalah mimpi. Gala pastikan semua akan baik-baik saja. Ternyata selama ini juga diam-diam, Gala memang sudah tahu apa yang sebenarnya menimpa Rara. Dan dia lebih memilih untuk tenang. Gala sangat yakin jika Rara akan kembali dengannya dalam keadaan yang sehat dan sempurna. Merasa jika keputusan Rara adalah yang utama, Gala memilih untuk berpura-pura bodoh. Meski saat itu hatinya sangat hancur. Tidak peduli berapa banyak waktu yang tersisa. Bisakah kau tetap setia berada di sisiku? Berjanji tidak akan pernah membiarkan Rara melewati sisa-sisa hidupnya sendirian. Gala minta dirinya diberi kesempatan untuk menemani Rara. Memberanikan diri menghubungi seseorang yang dianggap berarti bagi Rara. Sepertinya Gala hanya ingin memberitahu rahasia yang selama ini Rara sembunyikan darinya. Terkejut mendengar Gala menghubunginya. Ibu tiri Rara yang tak lain adalah keluarga Rara pun tak percaya jika Gala tiba-tiba menghubunginya kembali.
Tanpa basa-basi dan pikir panjang, Gala menceritakan semua yang menimpa Rara. Mendengar semua ucapan Gala tentang putri tirinya itu, membuat ibu tiri Rara benar-benar sangat menyesal. Sepertinya ibu tiri Rara sangat menyesal. Keesokan harinya, Rara pun didandani layaknya seorang putri dari kerajaan. Meski menahan rasa sakit di tubuhnya, Aira pun berusaha tetap tenang. Melihat Rara yang terus batuk, membuat ibu tiri sangat sedih dan minta agar Rara berbaring saja. Menyesal terlambat mengetahui penyakit yang Rara alami. Ibu tirinya benar-benar merasa sangat tidak berguna. Minta agar Rara mengampuni segala kejahatan yang sudah dia lakukan selama ini jauh di lubuk hati. Ibu tiri Rara adalah sosok putri yang sangat dia banggakan. Ibu mohon tolong maafkan ibu. Biar ibu saja yang menanggung seluruh dosamu. Ibu mohon jangan benci ibu ya. Merasa jika dirinya sudah tak kuat, Rara ungkapkan rasa bersalahnya pada Gala. Minta agar Gala akhiri saja niat baiknya ini. Dokter Wang yakin, jika Rara mampu melawan rasa sakitnya pun menguatkan Rara dan berikan obat penahan rasa sakitnya. Rasa sudah sedikit tenang. Rara pun ungkapkan kekhawatirannya meninggalkan Gala sendirian di dunia ini. Percaya jika hanya Rara yang mampu membuatnya kuat, Gala pastikan akan sedia dan menanti hingga saat itu tiba. Dan mereka kembali bersama. Mendengar Gala mengatakan hal seperti itu, membuat Rara yakin jika mereka pasti akan ditakdirkan dan dipertemukan kembali di masa yang akan datang. Berdiri di hadapan seluruh tamu undangan dan keluarga yang menyaksikan, terlihat Rara sangat cantik mengenakan gaun pengantin putih pilihannya. Namun mereka tetap bahagia demi Rara terus menahan rasa sakit. Sepertinya kali ini tubuh Rara benar-benar sudah tidak mampu. Ibu Gala pun meminta untuk yang terakhir kalinya pada Rara, agar dirinya kuat sampai acara pemberkatan selesai. Tak tega melihat Rara yang harus menanggung rasa sakit itu. Ibu Gala dan ibu tirinya tak mampu menahan air mata yang sudah membendung di mata. Mereka yakin jika Rara memang ditakdirkan menjadi menantunya. Ibu Rara pastikan jika pertemuannya dengan Rara adalah kehendak yang maha kuasa. Di hadapan semua orang, Rara pun mengikrarkan janjinya untuk selalu setia mendampingi Gala sampai ajal yang memisahkan mereka. Bahwa tak ada hal yang harus aku takutkan kecuali meninggalkan dirimu sendirian di dunia ini. Mendengar Rara ungkapkan perasaannya di hadapan seluruh keluarga dan tamu undangan, membuat semua orang pun terharu dan tak dapat lagi menahan rasa sedih. Mereka sematkan cincin di jari manis Rara. Gala tak dapat lagi menahan rasa takutnya kehilangan Rara. Terlihat mantan manager dan Mita pun turut hadir menyaksikan pernikahan Rara. Merasa jika dirinya sudah tak lagi mampu menahan rasa sakit. Akhirnya Rara pun terjatuh. Sontak saja semua tamu undangan yang baru saja melihat Rara berbahagia, kini suasana berubah menjadi tangisan. Tepati janji untuk setia sampai ajal yang memisahkan Rara. Berharap di masa yang akan datang, dirinya bisa kembali menjadi wanita yang ditakdirkan untuk Gala. Menjadi malaikat yang terus bersinar di hidup Gala selamanya.